Bagaimana Pak Ali, sudah siap? Ini. Oke. Siap. Oke, berarti ini 10 lebih 1, pukul 10 gitu nggih Pak Ali, sampai 10.50 berarti nggih Pak Ali. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Pak Ali. Monggo, semangat Pak Ali. Oke, teman-teman, sebelum saya action, saya mohon maaf pada teman-teman ya. Mohon maaf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, apa kabarnya? Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini bisa melanjutkan pembelajaran dalam keadaan sehat ya anak-anak sekalian. Oke, sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa karena dengan doa itu harapannya kita bisa semakin diberikan kemudahan dan keridhaan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya Pak, terima kasih. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak, sudah. Iya, terima kasih Agus. Luar biasa Agus. Oke anak-anak, ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Nihil Pak, nihil. Semuanya ya. Memang sekali lagi memang kelas itu yang nggak masuk, Pak. Anaknya hebat-hebat. Oke anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Ya, jadi saya akan coba share screen dengan mengucapkan bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran ya anak-anak ya. Amin. Ya Bapak, terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, sudah kelihatan ya di layarnya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ya, Pak. Ini berita anak-anak ya. Anak-anak pernah mendengar berita? Setiap hari, Pak. Setiap hari. Pernah, Bapak. Pernah, setiap hari. Pernah. Iya, oke. Pernah, Pak. Kalau anak-anak pernah mendengar, melihat atau menyimak berita, ya saat ini juga teknologi komunikasi sudah semakin canggih ya, kita bisa mengakses lewat YouTube dan lain sebagainya, internet. Oke, saya ingin tahu, kira-kira apa sih berita itu, anak? Berita itu kabar, Pak. Kabar. Informasi mungkin. Teman-teman yang lain mungkin mau melengkapi, Pak. Saya, Pak, melengkapi, Pak. Elizabeth. Teks berita adalah sebuah tulisan yang membuat informasi mengenai peristiwa yang terjadi atau baru saja terjadi, Bapak. Iya, bagus sekali, luar biasa. Kembali lagi. Oke, berita adalah tadi ya yang disampaikan oleh Mbak Kristi ya, Mbak Elizabeth itu benar sekali ya. Jadi berita itu adalah sebuah informasi ya yang disampaikan ya. Tulisan yang memuat informasi mengenai peristiwa yang sedang terjadi atau baru saja terjadi ya. Bagus sekali jawaban dari Elizabeth tadi. Anak sekalian, lebih jauh ya, kita mempelajari berita, teks berita, maka saya akan menyampaikan yang pertama adalah KD-nya itu di apa. Jadi KD kita pada teks berita itu ada pada KD 3.1 anak-anak sekalian. Jadi bacaannya mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membangun dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk kemampuan keterampilannya 4.1 menyimpulkan isi dari berita
membanggakan, dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Itu anak-anak sekalian, KD kita yang kita pelajari, ya. Terus kemudian tujuan pembelajaran kita dari KD itu apa, gitu kan ya? Yang pertama, memahami pengertian teks berita dengan benar, kemudian menemukan unsur-unsur berita, ada 5W 1H dengan tepat, gitu kan ya. Kemudian menentukan ringkasan dan penyimpulan berita dengan benar, mengklasifikasikan langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita dengan tepat, kemudian menunjukkan tanggapan terhadap isi berita dengan benar, memahami isi berita dengan benar, mengkonstruksi isi berita dengan tepat, dan yang terakhir menyusun kembali isi berita dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita. Jadi anak-anak, jadi dengan tujuan itu nanti harapannya kita itu semakin terarah dalam pelajari teks berita. Oke, masih semangat anak-anak? Masih, Masih Masih, Bapak. Alhamdulillah, semangatmu luar biasa. Saya punya permainan anak-anak. Kalau saya bilang cek, kalian jawabnya boom gitu ya. Kalau saya bilang boom, kalian jawabnya cek gitu kan ya. Coba. Cek. Siap. Boom. 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 Cek. Boom. Cek, cek. Boom. Boom. Boom, boom. Boom. Cek. Boom, boom, cek. Cek. Boom. Iya, terima kasih anak-anak. Mohon maaf ya, mudah-mudahan anak-anak tambah bersemangat ya dalam pembelajaran kita pagi hari ini. Oke, kita lanjutkan. Teks berita tadi sudah disampaikan oleh Mbak Elizabeth ya. Dia adalah sebuah tulisan yang memuat informasi mengenai peristiwa yang sedang terjadi atau baru saja terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita didefinisikan sebagai cerita atau keterangan terkait kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Itu anak-anak. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita. Kita sudah tahu tentu, anak-anak pun juga sudah sering melihat, mendengar, berita itu ada unsurnya. Yang pasti, yang dikatakan berita itu harus mencakup 6 unsur. Ya. Yang pertama, what, where, when, who, why, dan how. Jadi itu disebut 5W 1H. Hanya itu ya, how itu anak-anak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini anak-anak. Ya, keterangannya lebih lanjut. Apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Kemudian where, di mana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, when, kapan? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Yang keempat, wow. Siapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang kelima, why, mengapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang hanya 5W1H, how, bagaimana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadiannya. Lanjut anak-anak. Lanjut. Bapak. Plastik gitu loh. Struktur teks berita. Ada 3 anak-anak sekalian. Yang pertama adalah orientasi berita. Yang kedua peristiwa. Yang ketiga adalah sumber berita. Orientasi berita yaitu ya merupakan bagian pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Kemudian peristiwa, apa itu peristiwa? Struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Yang ketiga sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks berita. Ada 5 anak-anak. Yang pertama penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Yang kedua penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga penggunaan kata kerja mental. Yang keempat penggunaan fungsi, keterangan waktu dan tempat. Yang kelima penggunaan konjungsi temporal. Kemudian penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Ya, maksudnya
Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Itu anak-anak. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Maksudnya, kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Contohnya, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Ya, siap. Utama. Jadi tanda petik itu ya. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu. Maksudnya, waktu dan tempat ini pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat mengerti. Dimengerti maksud saya dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadinya hal tersebut. Contoh, kata Kapolsek Wonosari, Kompol Sutama saat dihubungi Minggu 8 September, ya, Oktober ya, Oktober 2017. Yang kelima, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, telah, awalnya, dan akhirnya. Itu anak-anak sekalian. Ya, ini sumbernya dari laman internet yang saya ambil. Anak-anak sekalian, kemudian ini perhatikan, ini adalah contoh teks berita yang mengandung unsur 5W1H. Nah, seperti ini anak-anak. Contoh beritanya, ada 9 rumah warga kebakaran, 1 mobil turut-turut terbakar. Banyak 9 rumah dan 1 unit mobil minibus ludes terbakar di Jalan Gereja, Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara pada Jumat 5 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Api cepat menyala dan membesar dikarenakan banyak rumah yang terbuat dari bahan kayu dan bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Guna mencegah api merembet ke bangunan lain. 2 unit rumah terpaksa dirusak menggunakan alat berat. Yang ketiga, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran itu, ujar salah seorang warga bernama Ziko Solin. Saat ini lokasi kebakaran sudah dipasang garis polisi guna dilakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Jadi di bawahnya itu yang di cetak miring itu anak-anak itu sumbernya ya, sumber beritanya saya ambil dari situs internet. Kemudian berikutnya, nah ini dari berita tadi ya, ini unsur teks bahasannya, W1H-nya ya, buat apa peristiwa itu, peristiwa kebakaran menghanguskan 9 rumah dan 1 unit mobil. Nah ini ada 5W1H sudah lengkap ya dari kita itu ya. Iya, terima kasih sekalian. Oke. Oke anak-anak, gimana? Masih semangat ya? Masih dong. Semangat, Pak. Masih dong. Iya. Jangan dipikir wes, yang sudah enggak usah dipikir lagi. Yang penting semangat belajar. Masalah yang tadi biar sudah. Yang penting kita semangat, ya. Oke. Wes toh, pena. Oke, anak-anak. Iya, Bapak. Kalau kita sudah melihat berita dari tampilan yang ditampilkan oleh Pak Roman tadi, sekarang kita bagi kelompoknya. Ya, kita bagi kelompok anak-anak. Ya, tentunya kita kasih delta. Ya. Oke, anak-anak sekalian. Sudah tampak anak-anak ya? Belum, Bapak. Belum. Belum, Mak. Oke, Masih filenya saja. Sudah. Bentar. Bentar anak-anak. Santai wis ya.
Barusan sudah tampak, Bapak. Tinggal pencet itu. Gitu ya, Pak ya. Oh gitu ya, Dian ya. Ya, Ini gimana? iya tampak, Bapak. Sudah ya. Ini anak-anak sekalian. Oke, ini LK kita pada pagi hari ini. Ya, Pak Roman tampilkan teks berita ya. Saya tampilkan teks berita. Kemudian jawablah pertanyaan. Ada 8 pertanyaan ini anak-anak. Nah, ada 8 pertanyaan. Ya, ada 8 pertanyaan. Oke, terus kemudian pembagian kelompoknya. Bagian kelompoknya ini anak-anak sekalian. Sudah saya bagi ya. Jadi kelompok 1 ada Agus, Suparni, Iki, Kristi, Anita, Elizabeth. Kelompok 2 Nandi, Diananda, Verti, Dia, dan Linda. Oke, anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Dan coba diskusikan apa yang sudah saya share di PowerPoint tadi tentang teks berita ini. Jadi dikerjakan diskusi, kalau ada kesulitan didiskusikan dulu, tanyakan dengan temannya. Kalau misalkan memang sudah tidak bisa diselesaikan, ya tanyakan ke saya. Oke, anak-anak, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Belum ada, Bapak. Belum, 10 Pak. menit cukup untuk diskusi ya, mengerjakan soal ini. Nggak berat kok anak-anak. Insya Allah mudah-mudahan Pak Roman memberikan soal yang apa ya, ya nggak terlalu sulit lah, yang sesuai dengan KD-nya gitu kan ya. Jadi harapannya kalau berat-berat nanti anak-anak juga kesulitan. 10 menit cukup ya anak-anak? Cukup, Pak. Siap, Oh, Bapak. cukup. Saya yakin kalian tuh anak-anak yang pinter kok. Masing-masing kelompok itu apa dihidupkan diskusinya. Kalau ada kesulitan langsung ditanyakan ke temannya. Untuk mempermudah anak-anak bisa membagi. Misalkan ada 6 anak, misalkan soalnya ada berapa. Jadi 2 orang itu dikasih berapa gitu anak-anak, untuk memudahkan. Jadi nanti kumpulan dari pekerjaan kalian itu dikumpulkan jadi satu. Jadi itu akan mudah mempercepat pengerjaan kalau misalkan dibatasi waktu. Iya, saya amati ya yang aktif. Kalau ada yang mau ke belakang, enggak apa-apa, gantian anak-anak, satu-satu. Kalau mau ke belakang, enggak Siap, apa-apa. Bapak. Jangan dimpet, Mas Andi, nanti sakit perutnya. Enggak apa-apa, gantian. Kok tahu, Iya, Pak? Bapak. Ini Pak Guru juga ngempet kok, Nak. Sama, Pak. Santai, Pak. Kayaknya sudah ada yang rame itu, kelompok 1 itu selesai berarti. Selesai ya? Bentar lagi, Pak. Oh iya. Belum, Pak. Masih proses, Pak. Oke, Agus. Kamu hebat, Agus. Berarti gimana? Sudah sama ya? Ya, Pak. Bapak.
Gimana? Sudah? Sebentar lagi, Pak. Pak, kelompok 1 sudah, Pak. Oke, ya Agus. Kelompok 2 juga sudah, Pak. Oke, pinter-pinter anak-anak memang. Silakan, silakan. Silakan dijawab. Oke. Dari kelompok mana dulu ini? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 dulu, Pak. Iya, Agus. Silakan dibaca, Agus. Nomor 1, Bapak. Nggih. Dari teks yang dibaca, kelompok 1 menemukan jawaban bahwa telah terjadi peristiwa yaitu tabrakan beruntun kendaraan, Bapak, di unsur word-nya. Iya. Ada yang lain? Jawaban saya cuma 1 itu aja ya, Pak. Iya, pinter kamu, Agus. Mungkin yang lain anak-anak? Nomor 2, Bapak. Iya. Oke. Ya, di mana peristiwa itu terjadi? Ini saya baca, Bapak kayak baca, di kawasan Ring Road Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Pak. Iya. Bagus sekali jawaban dari Elizabeth. Mungkin ada yang lain yang tidak sama dengan jawaban Elizabeth? Sama, Pak. Sama ya. Oke, selanjutnya nomor 3 siapa? Saya, Pak. Ah, Nomor 3, siapa yang mengalami peristiwa itu? 2 unit kendaraan pribadi, 1 unit mobil box, dan 1 unit truk. Oh iya. Oke, bagus. Suci. Dari kelompok 2? Saya, Pak. Pak Versi nih ya kalau dengar suaranya ini. Iya, Pak. Khas ya, Pak, ya suara saya ya, Pak. Hafal saya. Ya, terima kasih, Pak. Saya mulai jawab nomor 4 ya, Pak. Boleh. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei tahun 2022. Ya. Yang lain mungkin ada yang tidak sama? Saya, Pak. Iya, Di. Nomor berapa, Di? Kamu, Di? Saya nomor 6, Pak. Nomor 6. Ya. Silakan, Di. Bagaimana proses terjadinya peristiwa kecelakaan? Kecelakaan yang terjadi melibatkan 4 kendaraan, Bapak. Kecelakaan beruntun. Iya. Oke, 1 sampai 6 sudah terjawab. Tinggal nomor 7 sama 8 ini. Ya, siapa kira-kira yang mau jawab ini? Nomor 5 belum, Pak. Oh, nomor 5 belum ya? Belum. Kok dilewati kenapa, Tandi? Andi nakal, Pak. Ya, Oh. kok seneng. Dilewatin, Di. Ya, Nanda dibantu nomor mungkin. 5. Andi, Apa, nomor Pak? 5, siapa?
Mengapa peristiwa itu terjadi? Woi, mengapa gitu? Kecelakaan, Bapak. Ya. Iya, kecelakaan ya. Betul ya, Pak? Ayo yang lain yang belum, saya persilahkan. Jadi yang sudah memberikan kesempatan yang pada yang belum. Harus berani dong semuanya. Tidak ada yang tidak mampu, semuanya pasti mampu. Ayo, yang belum saya nggak tunjuk sudah yang merasa. Ayo. Nomor 7 ya Pak ya? Oke, Elizabeth. Nomor 7 saya yang ini dulu ya Pak, yang orientasi ya Pak. Nanti yang lain Mbak Eli. Struktur teks berita yang orientasi itu adalah tabrakan beruntun terjadi di kawasan Ring Road Jalan Gagak Hitam, Pak. Saya Pak yang peristiwa. Pristi. Ya, Pristi jawab yang peristiwa. Disesuaikan ya. Ya, peristiwa yang terjadi adalah tabrakan beruntun terjadi di kawasan Ring Road Jalan Gagak Hitam pada Kamis tanggal 14 bulan Mei tahun 2022. Iya. Bagus sekali, Pristi. Super sekali. Ayo, yang berikutnya masih di nomor 7. Yang belum. Sumber beritanya, Pak. Saya yang sumber beritanya, Pak ya. Iya, Agus gitulah. Sumber beritanya itu dari berita online, Bapak, yang beralamat di https www.small.id akademia dan seterusnya itu, Bapak. Cakep, aku pinter memang. Oke. Tinggal satu nomor. Ya, saya nomor Bapak. 8. Saya Bapak. Iya ya ini ya. Iya betul. Mbak ya. Nah, bagaimana kesimpulan berita di atas? Kesimpulannya di sini tentang peristiwa tabrakan beruntun yang terjadi di kawasan Ring Road Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 14 bulan 5 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang melibatkan 2 unit kendaraan pribadi, 1 unit mobil box dan 1 unit truk. Itu Bapak. Iya, terima kasih Dia. Super sekali jawaban dari Dia. Oke, anak-anak sekalian, gimana? Cek dulu dong. Cek. Bum. Cek. Bum cek. Cek bum gitu kan ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari tentang teks berita. Ya, dari pembelajaran kita tadi, ya, anak sekalian, kira-kira apa yang dapat kalian apa yang kalian dapatkan dari kegiatan kita kali ini, pembelajaran tadi? Apa anak-anak yang kalian dapatkan? Ayo, siapa aja yang jawab, monggo. Bisa mengetahui unsur-unsur berita, Bapak. Iya, Andi. Terus apa lagi, Andi? Yang lain, Pak. Masa saya terus, Pak? Ya wis yang lain. Ya, Andi menjawab bisa mengetahui unsur-unsur berita. Terus selain itu, ini simpel kok anak-anak teks berita itu. Saya, Pak. Ya. Pak, dari teks berita itu kita bisa mengetahui banyak peristiwa yang terjadi di daerah lain yang mungkin kita tidak tahu, Pak. Iya. Masuk jawaban kamu, Agus. Siapa lagi yang perempuan? Belum ada suaranya. Apa kira-kira yang kita dapatkan dari pembelajaran kita tadi tentang berita? Bu Suci, Pak. Belum ada suaranya.
Iya. Mbak Suci. Ya, anak-anak sekalian, jadi kalian sudah mengutarakan sendiri ya tentang kegiatan kali ini yang kalian peroleh tadi ya, bisa mengetahui teks berita, unsur berita 5W1H tadi sudah kalian tahu gitu kan ya. Katanya Agus kita dapat mengetahui berita atau peristiwa yang terjadi di luar ya, artinya bukan daerah kita dimanapun itu kita tahu dengan berita itu. Selain itu yang kedua, selain materi yang kita pelajari dari tadi, hal positif apa yang kalian dapatkan ketika kalian berdiskusi? Apa anak-anak? Ketika kalian berdiskusi apa yang kalian dapatkan? Saya Pak. Iya, Suparni. Setelah kita mempelajari teks berita tadi, kita sebagai peserta didik dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, khususnya berita, teks berita Pak. Selain itu Suparni, apa yang kalian peroleh ketika pengalaman berdiskusi, mengerjakan soal secara bersama tadi? Kira-kira ada nggak hal positif yang kalian dapatkan? Berita juga merupakan salah satu sumber pengetahuan umum, Pak. Ya, maksud saya ketika kalian berdiskusi tadi loh, kira-kira apa yang kalian dapatkan gitu kan ya? Selain pada pembelajaran berita, artinya pada konteks temanya tadi kan berita. Selain itu kalian ngumpul dengan teman, diskusi, menyelesaikan masalah tadi loh. Itu apa manfaatnya? Bisa saling kerjasama, Pak. Saling kerjasama, apalagi mengungkapkan pendapat satu dengan yang lainnya, saling menghargai. Yang lain? Saling menghargai pendapat, Pak. Iya, bagus sekali. Oke, anak-anak sekalian, itu ya yang kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Baik anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang ya, kita akan pelajari masih di tema yang sama, di KD yang sama maksud saya, ya, teks berita. Namun kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu 3.2, menelaah ya. Kita pertemuan berikutnya nanti kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Kemudian dari pembelajaran keterampilannya menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis, memperhatikan struktur bahasaan atau aspek lisan. Itu anak-anak sekalian. Jadi jangan lupa ya di rumah kalian lakukan banyak-banyak membaca lah terkait dengan materi yang akan kita pelajari, dan juga merefleksi apa yang sudah kita pelajari di sekolah, di rumah dibaca lagi biar semakin luas pemahaman kalian. Itu anak-anak. Cukup ya anak-anak ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelas kita pada pagi hari ini? Belum, Pak. Sudah cukup atau belum? Sudah jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, anak-anak sekalian, karena tadi kita awali dengan doa ya. Maka dengan doa tadi kan kita dipermudah, alhamdulillah ya, menjadi mengerti tentang materi pembelajaran kita. Dan sekarang kita juga akan berdoa sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kemudahan, ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Silakan, siapa yang memimpin doa? Apa ketua kelas atau yang lainnya, silakan bergantian. Gantian Pak yang memimpin doa Pak. Oke, Mas Agus, ganti yang perempuan sekarang. Ayo, silakan pimpin doa. Saya, Pak. Verti, bagus sekali. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih ya Mbak Verti. Anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, manakala Pak Rohman menyampaikan materi tadi banyak kekurangan tentunya. Ya, jadi Pak Rohman mohon maaf dan tetap semangat ya. Jangan lupa ibadahnya kalau di rumah ya. Semangat belajar, semangat beribadah. Semoga jadi anak yang soleh dan solihah. Oke? Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohman. Terima kasih Pak Rohman. Tepuk tangan untuk Pak Rohman, Bapak Ibu. Namanya
panggilannya Ternyata Pak panggilannya Pak ternyata Rohman ya. Iya. Wah, saya salah ya. Selama ini memanggilnya Pak Pak Ali Ali. ya. Sejatinya kan Monggo Bu A ini bisa dilanjutkan untuk sesi evaluasi. Sebelumnya saya apresiasi untuk Pak Ali Rohman. Tadi meskipun ada kendala, sepertinya pada waktu berteaching seperti tidak ada kendala sama sekali nih Pak nih. Biasa saja santai, itu yang harus kita lakukan di kelas. Apapun yang terjadi kita kan dalangnya semua. Iya. Kemungkinan bisa terjadi, tapi tetap kita menghadapinya dengan sikap yang tidak gopo, biasa saja. Tadi applause untuk panjenengan Pak, tetap lancar sekali berteachingnya. Nggih, teman-teman dikasih applause. Kita kadang menyiapkannya sudah disiapkan sesempurna mungkin, tapi kadang kita kan tidak tahu yang terjadi nih. Tapi tadi disikapinya dengan biasa saja beliaunya. Kelihatan sekali kalau gurunya sudah profesional nih teman-teman. Oh, jangan gitu, Bu. Hafal di luar kepala itu, Bu. Nggih, apa? Tadi membuka seperti sewantai Pak Ali tadi biasa seperti tidak ada kendala. Ini reviewnya saja seperti teman-teman tadi membuka pelajarannya sudah juga sempurna, menyiapkan dengan berdoa, kemudian memotivasi siswa juga. Persepsinya juga dilakukan. Pernah mendengar berita tentang anak-anak, nggih Pak Ali? Tadi disampaikan seperti itu, nggih. Menyampaikan tujuan pembelajaran, teks berita juga disampaikan. Ini masukan saja Pak Ali ketika kita menyampaikan tujuan pembelajaran, menurut saya tidak perlu kita mencantumkan KD 3.1, 4.1 disampaikan ke anak-anak. Menurut saya tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena anak-anak bisa jadi bertanya KD itu apa. Kan itu istilahnya hanya untuk kita saja, itu saja Pak. Tapi tujuan pembelajarannya sudah tepat nih dengan sampaikan tadi. Jadi ketika membuka, menurut saya disampaikan tujuan pembelajarannya saja Pak. Kalau KD itu enggak, kita saja sebagai guru yang paham gitu Pak. Untuk membuka itu saja Pak Ali. Intinya tadi nggih, materi juga sudah disampaikan sesuai dengan tujuan. Kemudian untuk menumbuhkan kebiasaan positif, mungkin teman-teman sempat merangkum tadi apa kebiasaan positif yang ditumbuhkan sama Pak Rohman. Untuk berani apa teman-teman? Berpendapat, jangan lupa banyak membaca gitu nggih Pak? Iya. Nggih. Untuk berani berpendapat tadi anak-anak juga dimotivasi untuk berani berpendapat nggih. Kemudian yang keempat menggunakan alat atau bahan media tadi sudah. Pengelolaan kelasnya yang menonjol tadi apa teman-teman? Agar suasana di kelas hidup tadi. Diberikan apa sama Pak Rohman? Cek. Nah, nggih, permainan nggih. Itu yang menonjol sekali. Jadi kelas bisa hidup nggak tegang karena pembelajaran bisa lebih santai. Kemudian anak-anak juga dibentuk secara heterogen nggih kelompoknya tadi Pak Rohman. Iya. Nggih. Penggunaan bahasanya beliau juga mudah dipahami, volumenya jelas, bahasanya santun, juga ada feedback. Kalau ada kelompok yang menjawab, anak-anak menjawab, kemudian diberi penguatan, pinter sekali Pristi. Itu membuat anak-anak semangat nggih Pak Rohman? Ya. Nggih, betul. Kepribadiannya juga tadi guru juga sebagai manusia pernah salah juga tadi diungkapkan oleh beliau di akhir pembelajaran nggih Pak Rohman. Kalau ada salah saya mohon maaf, itu juga saya dengar tadi disampaikan beliau. Kemudian kalau kita sudah berbicara membuka, inti, menutup juga sempurna, ada merangkum materi, refleksinya juga ada nggih Pak Rohman tadi? Ada, Bu. Nggih, membimbing siswa melakukan evaluasi tentang manfaat mempelajari teks berita tadi dibimbing oleh beliau. Bisa apa tadi manfaatnya, hal positifnya, kerjasama, nggih Pak. Mengungkapkan pendapat, menghargai pendapat. Tindak lanjutnya juga ada nggih Pak Rohman? Iya. Untuk tindak lanjutnya apa? Menelaah struktur teks berita untuk pertemuan selanjutnya. Seperti itu nggih? Nggih. Nggih.
Itu saja Pak. Iya. Masukkan saja misalnya kalau pembelajarannya boleh dibalik, anak-anak mengerjakan dulu, baru jenengan menguatkan dengan memberikan materi, itu lebih sempurna Pak. Jadi anak-anak mengerjakan tugas, kemudian dibahas, kemudian dikuatkan dengan PowerPoint yang jenengan tampilkan. Itu saja masukan dari saya. Selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Semangat untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini, terima kasih Bu Aini. Teman-teman semuanya, terima kasih Pak Agus. Teman-teman semuanya luar biasa. Lemah teles Gusti Allah sing bales nggih sedaya. Nggih. Terima kasih Pak Ali, Pak Rohman ya, ternyata panggilannya Pak Rohman. Terima kasih Pak Rohman, selamat sudah menyelesaikan ya. Terima kasih juga untuk Bu Aini sudah memberikan evaluasi dan penguatan kepada Pak Ali, begitu pula bermanfaat juga untuk kita semua masukan yang diberikan.